Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurhalifa dengan NIM 41521120007. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait kuis mata kuliah web programming di bawah bimbingan Ibu Umi Salamah yang terdiri dari beberapa kuis. Adapun kuis pertama ini bisa dilihat eh, di sini saya hanya di kuis pertemuan saat ini saya baru belajar tentang dasar-dasar pembuatan web dengan menggunakan struktur HTML dasar. Ada di sini saya belajar cara membuat tulisan, bagaimana rata kiri, rata tengah, rata kanan, dengan font size yang berbeda-beda di setiap teksnya. Lalu saya juga belajar membuat garis pembatas di antara uh, paragraf sebelumnya dengan di bagian bawah. Lalu di sini saya juga belajar bagaimana mem- membuat tulisan menjadi underline dan menambahkan link di sini dengan sini bisa dilihat. Namun belum masih gagal ya karena ini baru dasar-dasar pembuatan web dengan HTML. Masih belum lebih jauh lagi. Adapun source code-nya bisa dilihat di sini. Ada struktur dasarnya yaitu HTML atau elemen utama yang memulai dokumen HTML. Lalu ada bagian head dan title. Di title ini biasanya akan muncul judul halaman web yang kita buat dan judul tersebut akan muncul di saat dokumen tersebut dibuka atau di tab browsernya. Contohnya yaitu di bagian sini. Di bagian sini, nih kuis pertemuan 1. Lalu ada background color-nya. Background color ini merupakan atribut untuk mengatur warna latar belakang halaman web yang kita buat. Dalam hal ini saya menggunakan warna hitam untuk menjadi latar belakangnya. Lalu ada font size-nya saya atur dalam ukuran 3 dan lalu Fast Georgia itu untuk mengatur font teksnya dalam bentuk font Georgia dan color yang saya gunakan untuk teksnya yaitu berwarna putih. Dan di sini kita bisa lihat ada bagian-bagian H1, H2, H3, dan seterusnya. H1, H2, dan seterusnya ini merupakan elemen heading. Elemen berjudul heading dari level 1 hingga 6 dengan ukuran yang berbeda-beda, di mana H1 ini merupakan ukuran yang terbesar. Bisa kita lihat di sini berurutan dari yang paling besar H1, lalu makin lama makin mengecil. Nah, lalu untuk yang membuat garis itu, saya menggunakan elemen HR ini. Elemen HR ini adalah elemen garis horizontal untuk memisahkan konten. Sedangkan align center-nya ini untuk mengatur posisi di bagian tengah, dan CS3-nya ini untuk mengatur besarnya garis. Lalu color white ini untuk memberitahu warna garis yang akan ditampilkan di halaman web kalian. Dan untuk yang p-style ini merupakan elemen paragraf. Di sini saya menggunakan color berwarna putih juga karena backgroundnya tadi hitam ya, jadi saya butuh warna-warna terang agar terlihat. Dan font size-nya juga saya menggunakan ukuran 18. Lalu ada p-style lagi yang
digunakan untuk tadi membuat paragraf baru, dan ini H4 untuk membuat judul dengan size 4 yang lebih kecil dari size H3, H2, H1, dan seterusnya. Ini adalah kuis kedua yang telah saya buat. Di kuis ini saya membuat halaman web lain yang berisikan tentang apa itu definisi teman, teman-teman saya di rumah, di sekolah, dan di perkuliahan. Di kuis kali ini saya juga belajar mengulang kembali pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan struktur HTML dasar. Di sini saya membuat teksnya rata kanan, rata tengah, dan rata kiri. Selain itu saya juga belajar membuat list-list dengan menggunakan nomor, menggunakan huruf abjad, serta dengan menggunakan simbol-simbol seperti dot ini. Adapun source code-nya bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan struktur elemen utama dalam pembuatan HTML dasar. Lalu ini judul title kuisnya, kuis pertemuan 2. Saya menggunakan background color-nya kali ini dengan kode ini yang tadi bisa dilihat berwarna pink muda agak keputih-putihan. Kode-kode ini bisa kalian temukan di internet agar lebih mudah dan tidak perlu menghafal lagi. Lalu ini saya menggunakan judulnya yaitu tentang teman dengan elemen H1 yang merupakan elemen terbesar. Lalu di sini ada HR yang telah saya jelaskan sebelumnya untuk membentuk garis di halaman web yang kita buat, dan ini merupakan teks-teks dengan struktur P yang untuk membentuk paragraf baru di halaman web kita. Saya menggunakan warna hijau di sini, warna merah dan ungu. Lalu di sini HR align juga untuk membuat garis pembatas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan bisa kita lihat di sini untuk bagian tadi daftar-daftar nama teman-teman saya yang saya buat. Di sini merupakan daftar teman rumah saya. Saya menggunakan font size dengan ukuran 2 dan fontnya yaitu Arial. Warnanya juga saya menggunakan warna ini, kode warna ini. Bisa kita lihat warna itu merupakan warna ungu ya. Dan di sini H3 saya membuat struktur besar tulisannya H3 agar tidak terlalu kebesaran dan tidak terlalu kekecilan dengan tulisan rata kiri. Lalu untuk struktur OL ini untuk membuat list berurutan, dan L1 ini saya merupakan struktur untuk mengubah list tersebut ke dalam bentuk angka. Nah, di sini ada struktur DLDD. Apa sih DLDD itu? Tadi kan kita bisa lihat sebelumnya di sini di tulisan yang terdapat struktur DLDD ini lebih menjorok ke arah kanan dibanding tulisan yang di sebelum dan sesudahnya. Nah, itu merupakan fungsi dari DLDD agar tulisannya lebih menjorok di antara yang lainnya. Nah, di sini saya juga menggunakan struktur OL juga dan LI. Tapi di sini karena kita mau membuat listnya dalam bentuk abjad, jadi kita memasukkan tipenya A.
dan L ini akan melanjutkannya ke bawah, mengikuti perintah dari OL ini. Lalu untuk yang bagian daftar teman kuliah, kita lihat tadi ini menggunakan list dot untuk mengaturnya. Nah, untuk dalam pembuatan list dot ini berbeda dari sebelumnya, kita tidak menggunakan OL lagi, melainkan menggunakan struktur UL. Nah, kita bisa lihat di web ini juga ada link yang mengarahkan ke web-web kuis lain yang telah saya buat. Ini. Dan saat diklik, dia akan berpindah ke halaman web lain. Adapun strukturnya seperti ini, P ini tadi sudah dijelaskan untuk membuat paragraf baru, lalu A ini merupakan struktur dasar dalam pembuatan link, dan di sini href ini kita akan masukin link-link yang akan kita tuju saat diklik. Nah, tabel jadwal mata kuliah ini yang nantinya akan muncul di halaman web kita. Jadi, pada saat kita mengklik tabel jadwal mata kuliah, kita akan berpindah ke halaman web yang sudah dimasukkan linknya di href tadi. Yang buat yaitu menampilkan gambar di HTML. Karena saya masih belajar dasar-dasarnya, jadi saya bagaimana sih saya memasukkan gambar ini ke dalam tampilan web saya. Berikut adalah kodenya. Seperti biasa kita menggunakan HTML dan head-nya untuk pembukaan, lalu title-nya kuis pertemuan 3, dan background color-nya sama seperti kuis pertemuan 2 dengan kode warna ini. Nah, H1 ini H1 ini untuk membuat judul dengan rata tengah, dengan judul bertuliskan menampilkan gambar di HTML. Dan ini merupakan struktur untuk memasukkan gambar di HTML yang kita buat. Dengan struktur image dan source-nya yaitu teman.jpg. Jadi saya membuat file gambar yang akan diinputkan ke dalam halaman web yang saya buat itu dalam satu file yang sama dengan kode HTML-nya di sini. Jadi jika tidak kita masukkan ke dalam satu file yang sama, nanti gambarnya tidak akan muncul. Lalu lebar gambarnya saya sesuaikan dengan ukuran 350 dengan tinggi 550 dan rata kiri. Border ini untuk memberikan ketebalan di pinggir gambar ini, border. Nah, di sini saya juga memasukkan link-link yang telah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan kedua. Lalu pertemuan ketiga yang lain saya membuat tabel. Di sini saya belajar membuat tabel mata kuliah dan tabel jenis bunga. Berikut source code-nya. Dan source code-nya bisa dilihat di sini. Seperti biasa kita menggunakan struktur HTML sebagai pembukanya. Lalu di bagian-bagian ini saya sudah menjelaskan sebelumnya tentang background color-nya. Lalu H1 yaitu judulnya dengan align center di bagian tengah. H1 merupakan struktur font yang paling besar. Lalu saya akan menjelaskan fitur table ini saja. Fitur struktur
tabel ini merupakan elemen yang digunakan untuk membuat tabel. Lalu adapun atribut border ini menunjukkan bahwa tabel harus memiliki garis batas. Bisa kita lihat di sini seperti ini garis batasnya. Lalu, nah, di bagian ini ada struktur TR, TH, BR. Apa sih TR itu? TR itu merupakan elemen baris tabel. Baris pertama adalah baris judul. Lalu TH dan BR ini adalah elemen cell header yang digunakan untuk menampilkan judul kolom. BR digunakan untuk membuat baris kosong di kolom pertama. Lalu, jadi TH ini kan tadi untuk membuat elemen cell header yang digunakan untuk membuat judul kolom. Bisa kita lihat TH-nya dengan judul mata kuliah. Untuk kolom, di bagian kolom yaitu di sininya. Kolom itu menyamping, sedangkan baris itu struktur ke bawah. Nah, kita lihat TH-nya tadi kita buat mata kuliah, kelas, jadwal, dan nama dosen. Seperti berikut. Ada 4. Nah, di sini background color saya menggunakan gray. Jadi, kita inputkan warnanya satu per satu ke dalam tiap kolom tabelnya. Lalu, kita buat kolom baru yang akan menurun ke bawah dengan elemen TR ini yang tadi membentuk baris. Sedangkan TH ini membentuk kolom. Nah, TD ini merupakan elemen sel data yang menampilkan informasi mata kuliah, kelas, jadwal, dan nama dosen yang berada di tengah-tengah sini. TD-nya dengan background color saya menggunakan sky blue. Lalu untuk mata kuliah pertama yang tertulis yaitu kewirausahaan dengan kode D4081 dengan jadwal kelasnya hari Selasa dan dosen pengajar Ibu Nur Ani. Dan seterusnya bisa dilihat di sini. Lalu saat semua tabel dan isi-isinya sudah dibuat, kita akan menutup dengan elemen TR, tabel, dan seperti biasa, jangan lupa untuk menuliskan penutup body dan HTML ya. Lalu kuis tabel berikutnya, saya diminta untuk membuat tabel jenis-jenis bunga, dan saya di sini membuat jenis bunga lili, mawar, dandelion, teratai, dan tulip beserta keterangan-keterangannya. Adapun source code-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan title-nya, kuis pertemuan 3, lalu body color-nya sama seperti sebelumnya, dan ini judulnya dengan tag H1 yang paling besar. Lalu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kita membuat tabel, kita harus memasukkan elemen tabel dengan atribut border yang untuk memberi garis pada tabel yang akan kita buat. Dan untuk penjelasannya sama seperti yang ada di kuis mata pelajaran, hanya saja kita menambahkan fitur gambar yang saya sudah jelaskan di pertemuan ketiga ini. Nah, saya memasukkan file source-nya di satu file yang sama dengan file HTML ini. Saya memasukkan namanya ini dengan tipe foto JPG agar menyesuaikan gambar yang saya miliki di file yang sama. Jadi saat kita buka program webnya akan muncul gambar-gambarnya dan tidak terjadi error. Lalu di kuis pertemuan 4 yang pertama, saya mulai menggunakan fitur CSS. Di sini bisa kita lihat source code-nya.
Nah, seperti biasa kita menggunakan elemen HTML dan head sebagai pembukaan dalam pembuatan halaman web. Lalu title-nya saya memberi judul tabel nomor 1A. Nah, di bagian style ini merupakan bagian untuk menentukan aturan gaya CSS. Di dalamnya, kita bisa mendefinisikan beberapa gaya untuk tabel dengan ID tabel 1 yang ini, termasuk lebar, perataan teks, dan pengaturan warna latar belakang untuk elemen-elemen dalam tabel. Yang bisa kita lihat di sini yaitu solid red. Tabel ini memiliki judul dengan latar belakang biru dengan kode 354A8D. Dan untuk struktur HTML yang lainnya, saya sudah jelaskan di kuis-kuis sebelumnya. Kita menggunakan ada elemen untuk membuat judul dengan elemen H1 yang paling besar, lalu struktur elemen tabel dengan ID tabel 1, sehingga tabel yang kita buat akan mengikuti struktur CSS yang sudah kita inputkan di dalam elemen style ini. Dan untuk pembuatan tabelnya kita menggunakan elemen TR dan TH. TR tadi untuk membuat kolom dan TH ini untuk membuat baris. Dan untuk TD-nya itu untuk membuat isi di dalam kolom TR ini. Dan untuk kuis yang 4B, bisa kita lihat ini merupakan hasilnya yang sudah saya buat. Untuk kuis ini saya memisahkan file HTML dan CSS-nya. Untuk file HTML-nya ini, di sini kita bisa lihat log n yang tidak kita lihat di tugas-tugas sebelumnya. Elemen HTML ini berarti menunjukkan bahwa dokumen HTML dengan atribut lang yang menandakan bahasa yang digunakan di sini merupakan bahasa Inggris. Lalu ada elemen head yang sudah saya jelaskan di kuis sebelumnya. Nah, meta char set ini merupakan digunakan untuk menentukan set karakter yang digunakan dalam halaman web. Lalu ada meta navy import. Dan di bagian ini untuk mengatur tampilan responsif halaman web pada perangkat seluler. Lalu judulnya, saya menggunakan judul dokumen dengan penambahan penginputan link quiz 4B CSS-nya. Jadi ini merupakan file CSS dari kuis ini yang nantinya diinputkan ke dalam file HTML di sini. Dan untuk bagian div class box-nya ini digunakan untuk mengelompokkan konten dalam sebuah kotak. Nah, sisanya ini merupakan elemen-elemen div dengan kelas-kelas yang menggambarkan berbagai bagian dari halaman web seperti header, lalu body atau bodinya, sidebar, konten, dan footer. Bisa kita lihat di sini ada header, sidebar, konten, dan footernya. Dan untuk tampilan CSS-nya sendiri, seperti ini bisa dilihat. Kita bagi ke dalam beberapa kelompok ya, seperti body, box, header. Jadi body ini merupakan aturan yang mengatur margin halaman webnya. Di sini margin topnya sebesar 4, margin right-nya 3, margin bottom-nya 3, margin left-nya 4. Adapun elemen box ini
untuk mengatur elemen dengan kelas box atau mengatur tampilan kotak dengan garis tepi border berwarna violet. Sekilas bagian ini. Ini bodinya dari keseluruhannya berwarna violet. Lalu untuk headernya sendiri, kita mengatur T-nya sebesar 80 px header. Dan garisnya kita menggunakan warna light blue. Kita lihat di sini light blue agak kurang jelas emang karena ketutupan garis pengunjung ini. Dan seterusnya. Lalu di sini ada tugas kuis keempat berikutnya, yaitu membuat kuis profil sekolah SMA sebelumnya. Di sini saya menggunakan data-data SMA saya, yaitu SMA Negeri 85 Jakarta. Untuk bagian tombol-tombol ini masih belum bisa berfungsi karena saya baru mempelajari cara membuat blog utuh seperti ini. Dan adapun fitur-fiturnya bisa dilihat di sini. Nah, ini stylenya untuk bagian desain CSS dalam HTML ini, yang jika kalian tidak mau membuat file lain seperti yang di quiz 4 sebelumnya. Lalu seperti biasa kita membuat head, body, lalu ada kolom, ada fitur A ini yang tadi untuk button-buttonnya yang belum bisa berfungsi. Nah, di sini ada image class yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Saya menempatkannya di satu file yang sama sehingga saat dibuka saat halaman web yang dibuka, maka filenya akan muncul. File gambarnya akan muncul di tampilan halaman web yang saya buat. Lalu ada OL dan L1 yang saya jelaskan sebelumnya, ini untuk membuat list dengan angka. Lalu ini DDDL untuk tadi menjorok ke bagian yang kanan seperti ini. Lalu ini ada profil sekolah. Ini P untuk membentuk paragraf baru yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan lalu ada kolom table di bagian sarana prasarana di bagian sini. Ini biasa dibuka dulu dengan elemen table agar tabelnya nanti terbentuk, dan sini ada TR untuk membentuk baris, TH untuk membentuk kolomnya, dan TD ini untuk mengisi bagian-bagian di dalam kolomnya. Nah, di sini ada fitur lokasi. Saya mengambil link dari Google Maps. Search-nya bisa dilihat di sini. Dan gitu seterusnya. Dapatkan tugas untuk membuat kalkulator dengan desain yang ini. Desain kalkulator di halaman web ini saya desain dengan menggunakan fitur CSS. Bisa kita peragakan di sini, hasilnya sesuai 7x56. Itu artinya kalkulator yang saya buat di sini sudah berfungsi dengan baik. Adapun fitur-fiturnya atau shortcut-nya bisa kita lihat di sini. Di sini kita mulai memasuki bagaimana menggunakan JavaScript setelah belajar menggunakan CSS.
Nah, di sini merupakan bagian deklarasi untuk tipe dokumen HTML. Lalu di sini kita menggunakan language yang yaitu bahasa Inggris dengan meta charsetnya itu berfungsi untuk mengatur karakter encoding dokumen ke UTF-8 yang umumnya digunakan untuk mendukung karakter internasional. Lalu di bagian ini merupakan meta tag yang mengatur tampilan halaman web agar sesuai dengan lebar perangkat pengguna dan memiliki tingkat perbesaran awal 1,0. Di sini judulnya saya membuat judulnya itu kalkulator. Dan linknya ini menghubungkan dokumen HTML ini dengan file CSS eksternal dengan judul styles.css. Dan seperti biasa, agar linknya dapat terhubung, kita harus memasukkan filenya ke dalam satu folder yang sama. Dan di main class ini merupakan elemen utama konten dengan kelas card yang digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya elemen kalkulator yang kita buat. Lalu ada form class display. Form class ini adalah formulir yang berisi inputan kalkulator. Elemen-elemen dalam formulir ini biasanya digunakan untuk menampilkan dan mengatur tampilan hasil kalkulasinya. Lalu ada input ID screen dan placeholder. Ini merupakan elemen input dengan ID screen. Digunakan untuk menampilkan hasil dan input pengguna. Placeholder all ini digunakan untuk menampilkan angka 0 sebagai konten default sebelum pengguna memasukkan angka atau operasi. Yang bisa kita lihat di sini, ini merupakan placeholder-nya 0. Lalu ada section class button yang berisi tombol-tombol kalkulator yang akan kita buat. Lalu ada tombol kirinya, di sini berisi clear, del, dan persen. Lalu di bagian tombol kirinya ada slide ini dan ada juga dan fitur Java dan JavaScript language yang kita masukkan ini untuk membuat tombol-tombol deret angka 1 sampai 9 tanpa harus kita menginputkannya satu persatu. Dan di bagian kiri juga masih ada tombol 0, 0, 0, dan 0 yang berbeda jumlah nolnya ini. Agar lebih mudah saat memasukkan angka yang bernilai ribuan atau ratusan ribu. Lalu tombol kanannya kita memiliki tombol slice atau pembagian, perkalian, pengurangan, penambahan, dan action atau sama dengan. Sama dengan ini berarti ntar akan menampilkan hasil dari perhitungan yang kita inputkan ke dalam kalkulator. Nah, script language-nya lalu ini merupakan JavaScript. Jadi jika kita menggunakan tombol clear, dia akan menghapus seluruh elemen yang kita inputkan ke dalam kalkulator. Jika kita menekan tombol delete, maka angka yang kita inputkan akan berkurang satu angka. Lalu action nanti saat kita klik tombolnya, itu akan menampilkan hasil jawaban dari angka yang kita masukkan. Dan adapun ini merupakan style CSS-nya. Di sini ada style bagian tombol kanan, tombol kiri, lalu pengaturan buttonnya, bagaimana bentuknya, bagaimana letaknya, dan lain-lain. Lalu di kuis berikutnya itu kuis 5. Di sini saya membuat halaman web form pemesanan bis. Saya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu.
Jika kita memesan dengan tujuan Cirebon dengan jumlah tiket 2, maka secara otomatis akan keluar total bayar yang harus kita bayar. Karena kita bukan member, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Namun jika kita merupakan member, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total keseluruhan. Adapun source code-nya bisa kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan script language JavaScript, lalu ada fungsi hitung total. Fungsi ini akan mengambil input dari formulir, melakukan perhitungan, dan mengisi hasil ke dalam elemen-elemen output. Ini variabel nama, tujuan, jumlah tiket. Ada HT, sub, diskon, dan total. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung total biaya tiket. Lalu ada struktur if else, if. Di sini akan digunakan saat pengguna melakukan pilihan di formulir tadi. Jika pengguna memilih tujuan Jakarta, maka harga totalnya sebesar 100.000. Jika memilih Cirebon, harga yang harus dibayar sebesar 150.000. Dan jika memilih selain Jakarta dan Cirebon, maka totalnya 200.000. Lalu untuk perhitungan seluruh jumlahnya, saya menggunakan perhitungan jumlah tiket dikali HT. Jika jumlah tiketnya berjumlah 2, maka akan dihitung dari HT yang dipilih tadi. Lalu apabila pengguna memiliki diskon, di sini secara otomatis akan mendapatkan diskon 10% dikali sub. Subnya ini didapat dari sini, yang merupakan jumlah tiket dikali HT tadi. Dan jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, di sini total yang akan muncul di formnya tadi, perhitungannya yaitu sub dikurang diskon. Lalu ada bagian script di sini. Script ini merupakan tampilan tabel yang nanti akan muncul di halaman web yang saya buat. Di sini ada penjelasan tadi tabel dengan border 1 dan align-nya center. Dan lebarnya 70%. Lalu TR ini tadi sudah dijelaskan untuk membuat kolom. Dan di sini ada TD. TD-nya ini merupakan isi dari kolom TR ini. Di sini ada nama, tujuan, jumlah tiket, member, harga tiketnya, subtotal, diskon, dan total bayar. Nanti di bagian-bagian ini di bagian nama ini sudah kita harus menginputkan namanya, lalu di bagian select-nya ini tujuan yang akan menggunakan fitur if else tadi, lalu di bagian jumlah tiket kita akan menginputkan juga seberapa banyak jumlah tiket yang kita beli. Dan di sini ada pilihan checkbox-nya di bagian member yang bisa kita centang jika kita merupakan membernya. Lalu ada harga tiketnya yang nanti secara otomatis akan muncul tergantung dari tujuan yang pengguna pilih. Lalu subtotalnya merupakan hasil perhitungan dari sini. Subtotal dari perhitungan dari bagian ini yang jumlah tiket dikali HT, lalu diskonnya apabila pengguna memiliki diskon akan dikurangi sebesar 10%, dan total bayar ini merupakan hasil perhitungan dari total sub dikurang diskon.